Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama podcast Bawaslu Kota Pariaman. Nah, kali ini kita kembali berbincang terkait keterbukaan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dasar Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu maupun pemilihan. Nah, dari tahun ke tahun, Bawaslu Kota Pariaman telah menjalankan Undang-Undang KIP ini. Nah, kali ini kita kembali melakukan inovasi dengan melakukan kolaborasi keterbukaan informasi publik bersama Badan Publik di Kota Pariaman. Nah, Bawaslu Pariaman dapat bekerjasama dengan Badan Publik untuk sama-sama mematuhi standar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita dihadirkan narasumber kita dari Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, yaitu Bapak Musfi Yendra SIP MSI Cemet. Halo Bapak, selamat datang di Bawaslu Kota Pariaman, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Habib. Senang ya saya bisa berkunjung ke sini. Ya, Pak. Nah, Pak, mungkin kita dari Bawaslu Pariaman ini tengah melakukan pengisian kuesioner Monef dari KIP. Nah, di sini Pak, mungkin beberapa poin pertanyaan dari kami mungkin terkait inovasi-inovasi yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman. Bagaimana Komisi Informasi menilai inovasi Bawaslu Kota Pariaman dalam mendorong kolaborasi keterbukaan informasi antar badan publik ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi memang satu, saya mengapresiasi sebesar-besarnya bahwa pada hari ini sudah dilakukan kegiatan di internal Bawaslu dalam bentuk mengusung konsep kolaborasi ya antara Bawaslu dengan badan publik yang ada di Kota Pariaman. Memang ini salah satu rekomendasi kita pada tahun lalu ketika saya berkunjung ke sini melakukan visitasi tanggal 12 November tahun 2024. Pada konteks Monef, kita tidak lagi bicara soal teknis pengisian kuesioner saja ya. Tentu Bawaslu Kota Pariaman ini adalah Bawaslu yang sudah berturut-turut informatif, kemudian juga tidak hanya informatif tapi juga lah Bawaslu dengan peringkat 1 kategori Bawaslu di Monef KI, sehingga saya berpikir bahwa dalam hal penguatan dan pengembangan dari apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman Bawaslu di Kota Pariaman ini terhadap berbagai inovasi, kita mendorong Bawaslu Pariaman ini untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap badan publik yang ada di sini gitu ya. Sehingga tahun lalu saya men-challenge kepada Ketua Bawaslu Kota Pariaman, bersediakah kemudian atau siapkah Pariaman menjadi Bawaslu Kota Pariaman menjadi percontohan badan publik di Kota Pariaman. Oh gitu ya, Pak. Jadi akhirnya teman-teman menyambut itu, menerima tantangan itu dengan sebaik mungkin, dan hari ini sudah ada 7 badan publik ya, 7 badan publik yang dihadirkan dan kemudian nanti juga akan menjadi bagian penting penguatan mereka terhadap badan publiknya, karena dari 7 badan publik yang dihadirkan Bawaslu hari ini kan baru 2 yang informatif ya, satu Bawaslu sendiri, kemudian Pemko. Nah, yang lainnya yang dihadirkan kan mereka belum ya informatif, dan bahkan kemudian tadi juga menghadirkan Basnas yang sampai saat ini di Kota Pariaman belum membentuk PPID. Nah, artinya itu yang kita dorong sih sebenarnya. Dan kalau saya mengatakan Bawaslu Kota Pariaman ini harus memberikan dampak yang lebih luas terhadap badan publik yang ada di sini untuk menjadi mentor bagi badan publik dalam hal penguatan PPID-nya, termasuk juga kemudian mendirikan PPID sejak awal seperti tadi Basnas itu. Nah, hal-hal seperti ini baru kita mulai Bawaslu sebagai think tank untuk kolaborasi dengan badan publik itu di Sumatera Barat ini kita mulai di Kota Pariaman. Nah, saya berharap bahwa kemudian ini menjadi awal yang sangat baik ya. Kalau tadi sudah ada 7, mungkin ke depan lebih banyak lagi badan publik yang kemudian mesti belajar ke Bawaslu Pariaman. Tadi kita udah minta juga ke Pemko atau Dinas Kominfo Kota Pariaman untuk mendata berapa sebenarnya jumlah badan publik yang ada di Kota Pariaman ini. Kemudian nanti bekerja samalah Bawaslu dan PPID utama Pemko untuk melakukan pendampingan terhadap badan publik yang ada di sini. Saya sangat mengapresiasi itu, dan ini pertama kita mulai di Sumatera Barat ini yang Bawaslu menjadi kolaborasi dengan badan publik ya, Pak? Iya, yang pertama yang kita mulai di sini. Mudah-mudahan ini nanti terus berkembang. Ya, saya menyebutnya ini teman-teman Bawaslu Kota Pariaman yang sudah sangat
existing atau sudah sangat bagus dalam PPD-nya mestinya berbagi kepada yang lain supaya kemudian nanti ini jadi amal jariah bareng-bareng ke teman-teman untuk PDDCL ini untuk ke semua badan publik yang ada di Kota Pariaman. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait pandangan Bapak terhadap langkah-langkah kolaboratif. Ini kan Bawaslu Kota Pariaman memulai langkah awal nih Pak, untuk membangun kolaborasi antar badan publik di Kota Pariaman. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap langkah kolaboratif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dalam keterbukaan informasi ini Pak? Kita menyambut baik ya, tapi tadi saya sampaikan juga bahwa kolaborasi ini tidak hanya badan publik, tapi juga berkolaborasi dengan civil society termasuk juga media. Sehingga kemudian ketika kita berkolaborasi dengan media, apa yang sedang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Pariaman dengan badan publik yang ada di sini ini juga terekspos dengan baik gitu ya. Sehingga memang harus melibatkan itu, ada badan publiknya, ada civil society-nya, ada medianya, mungkin tinggal lagi bagaimana mengakomodir media sebagai mitra strategis juga, sehingga apa yang kita bangun hari ini, sebuah inovasi yang dilakukan ini juga terpublikasi dengan maksimal ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka punya hak untuk mengakses informasi. Kemudian juga civil society juga terlibat. Tentu di sini banyak lembaga civil society ya kayak NGO, LSM lokal. Mereka juga menjadi bagian dari apa yang sedang dibangun oleh Bawaslu ini. Oke, berarti dari pandangan Bapak terkait kolaborasi Bawaslu tidak hanya dengan badan publik gitu ya Pak, dengan civil society juga ya Pak. Media juga penting. Media juga penting juga gitu. Oke, untuk selanjutnya Pak, ini terkait predikat informatif nih Pak. Ini kan Bawaslu Kota Pariaman dari tahun ke tahun udah mencapai predikat informatif gitu Pak, dalam keterbukaan informasi publik. Nah, mungkin kita dari Bawaslu Kota Pariaman meminta pandangan Bapak sih, apa strategi yang harus dilakukan Bawaslu Kota Pariaman untuk mempertahankan predikat informatif ini seperti beberapa tahun sebelumnya Pak? Ya, artinya memang konsistensi ya. Jadi Monef ini kan hanya momentum melakukan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik itu saja. Tapi saya melihat sih sebenarnya Bawaslu Kota Pariaman tidak hanya berbenah-benah itu ketika mau Monef, tapi sudah konsisten melakukan itu gitu kan. Tadi kan Ketua Bawaslu juga sampaikan permohonan informasinya juga dilayani dengan baik gitu ya. Ada perguruan tinggi yang melakukan riset, penelitian, itu mereka sudah terlayani dengan baik. Kuncinya itu adalah konsistensi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan baik, bukan hanya karena Monef gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua termasuk juga tadi memberikan dampak ke badan publik yang lain itu gitu kan. Jadi jangan kita benah-benah sendiri aja, tapi kemudian kita nanti kan bisa sharing kan, atau mungkin di badan publik yang lain ada hal inovasi yang dia buat bisa kita adopsi juga untuk dibangun di sini gitu ya. Kan di sini kan ada lembaga vertikal lain juga kan. Tadi kan ada pengadilan agama, mungkin pengadilan agama juga punya trik sendiri dalam menjalankan keterbukaan informasi publiknya. Mungkin kita juga dapat sharing dari mereka. Kemudian ada BPS namanya, BPS juga ada gitu kan. BPS ini kan memang sebenarnya adalah betul-betul tupoksinya adalah bank data ya kan. Nah, mungkin ada hal-hal yang mesti kita belajar juga dari mereka gitu. Maka saya melihat pertama memang konsistensi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ini tidak hanya karena Monef, tapi kemudian juga lihatlah ke badan publik tetangga yang sudah berjalan dengan baik juga untuk kemudian bisa belajar di situ gitu ya. Walaupun mungkin di badan publik Bawaslu ini sudah banyak hal yang inovatif yang dilakukan, kan kita nggak tahu juga ada hal-hal yang lain yang dilakukan oleh badan publik seperti lembaga vertikal tadi atau dengan Pemko sendiri gitu ya, untuk kemudian kita bisa adopsi juga kita kembangkan di sini. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir dari kami mungkin terkait harapan Bapak selaku Ketua Komisi Informasi di Provinsi Sumatera Barat terhadap pengembangan inovasi kolaboratif ini untuk kedepannya Pak. Ya, pertama memang kan kita mulai di Pariaman ini ya. Kita sudah mulai dari sini. Saya berharap sebenarnya semangat yang sudah dibangun oleh teman-teman Bawaslu Pariaman dan badan publik yang ada di Kota Pariaman ini juga nular juga ke teman-teman Bawaslu daerah lain kan. Tadi kita bersyukur juga selalu didampingi oleh Bawaslu Provinsi ya. Betul, Bang Vivner juga sangat aware, sangat konsen dan sangat sangat semangat untuk mendampingi Bawaslu seluruhnya, dan hari ini juga hadir di sini. Ya, kita dorong juga gitu apa yang sudah teman-teman mulai di sini di Kota Pariaman ini juga bisa ditularkan juga ke Bawaslu kota kabupaten lain gitu, sudah menginisiasi ini itu, sehingga kemudian kolaborasi ini kan sebenarnya kolaborasi yang sangat baik ya. Ada KI sebagai lembaga yang memang mengawal keterbukaan informasi publik, ada Monefnya, kemudian hasil Monefnya melihat Bawaslu kota sudah informatif berturut-turut, kemudian
pendampingan juga dari dari Bawaslu Provinsi, termasuk juga Monef yang dilakukan oleh juga Bawaslu RI terhadap Bawaslu di internal Bawaslu. Ini kan satu yang sangat positif. Iya betul Pak. Nah, sehingga harapan kita sebenarnya, saya tuh berpikir bahwa saya tadi disampaikan ya, tanggal 27 Agustus tahun 2024 lalu kan Ketua Bawaslu Provinsi itu di tempat ini mengatakan harapannya targetnya semua Bawaslu Kabupaten Kota itu informatif ya, Pak. Mestinya dengan Monef yang ada di tahun 2025, walaupun belum tercapai di tahun 2024 kan, dengan ada Monef di tahun 2025 ini, harapannya Bawaslu seluruh kabupaten kota itu juga informatif, dan mereka bisa belajar juga Bawaslu kabupaten kota lain itu dengan Bawaslu Kota Pariaman. Ya, jadi itu manfaatnya mesti dilakukan lebih luas ya, kalau memang di tempat ini pernah digaungkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi bahwa semua kabupaten kota targetnya informatif dan lalu belum tercapai, ya tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Ya, nah, teman-teman sebenarnya semangat ini tentu selain tadi badan publik eksternal gitu ya di Kota Pariaman, tentu juga badan publik internal sesama Bawaslu kabupaten kota ini juga dikuatkan oleh Bawaslu Provinsi dan Kota Pariaman gitu. Nanti agak lebih kompetitif kan? Iya. Nah, tinggal lagi tantangan bagi Bawaslu Kota Pariaman itu ketika Monef itu adalah bagaimana tidak hanya mempertahankan informatif, tapi bagaimana kemudian membuat strategi dan kemampuan untuk mempertahankan peringkat pertamanya kan begitu yang harus dilakukan. Tapi saya yakin sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini menjadi sangat terbuka untuk bisa berdahan dengan baik gitu. Oke, baik Pak, mungkin kita cukupkan dulu diskusi yang menarik terkait keterbukaan informasi publik ini. Ya, semoga komitmen kita bersama sebagai lembaga publik dapat berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Nah, mungkin demikian podcast bersama Komisi Informasi Sumbar. Mungkin untuk kedepannya kita bisa sharing maupun diskusi lebih lanjut lagi ya Pak. Boleh. Oke. Nah, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik bagi badan publik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak, sudah bergabung dan datang di Bawaslu Kota Pariaman dan ikut serta menjadi narasumber di podcast kali ini Pak. Oke, mohon maaf Pak bila kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.